Aman, Gus? Oke. Gak usah tegang ya, Mas. Santai. Enggak biasa. Mas Rio tegang banget. Oke, selamat malam teman-teman. Udah lama banget kita nih nggak ngonten karena sibuk jadi abdi negara ya kan? Iya. Karena suasana apa ini, Gus? Pemilu ya, Gus ya? Betul sekali. Jadi kita semua nih jadi abdi negara. Malam ini kita kedatangan tamu yang apa, Gus? Sebutannya pebisnis muda, apa, Gus? Bisa. Ya, di bidang Pertanian. agrikultur. Wih. Hortikultura lah. Oh, multikultural. Hah? Hortikultura. Apa bedanya itu? Apa bedanya sama agrikultur? Kurang memahami kalau Yang jelas bergerak di dunia pertanian. Oh ya, Ah, oke. iya, aman. seperti itu. Bingung kan ngomong apa? Oke, selamat datang buat Mas Rio. Gimana kabar Mas Rio? Alhamdulillah baik, Mas Aris. Alhamdulillah. Udah lama mau kesini nggak bisa ya? Iya, karena faktor cuaca juga bisa. Cuacanya perasaan baik aja guys ya. Kok jadian nyalain cuaca kayaknya? Karena nggak punya KTP apa gimana? Ayo penjelasannya mana ini kok diem? Cuaca kayaknya cerah-cerah aja Mas. Ya cara untuk hari ini, kemarin kan hujan, Mas. Hujan di mana hujan? Kemarin hujan ya, terus ada kesibukan yang lain. Sampai di pertanian tuh nandur apa Mas? Atau fokus kemananya gitu? Kalau untuk saat ini itu fokus ke tanaman padi, Mas. Padi. Ya. Musim hujan ya padi ya Gus ya, bagus ya. Musim rendeng. Musim rendeng Jawane ya musim rendeng. Ya. What is rendeng? Penghujan. Itu berarti fokusnya di pertanian di padi. Ya di padi sama tanaman singkong, Singkong. ketela. Oh. Ketela Kalau nandur singkong itu enggak tumbuhnya kan singkong. bonggol. Bahasa itu Ya, bibit Gus, lah, ya. bibit. Nanam singkong. Tumbuhnya Bibit. singkong kan? Pohonnya yang ditanam pohonnya. Nanam batang. Oh, Batang. batang. Tapi enggak berbuah jagung enggak? Enggak. Kalau jangan nyerempet ke sana ya, Mas ya. Enggak ada kaitannya itu dengan bonggol dengan jagung. Enggak ada. Ya ada penemuan kok itu penemuan baru ya Gus ya. Iya. Di bidang pertanian gitu. Mungkin ada persilakan ya mungkin ya. Nah, itu bisa jadi Mas. Jadi kayak kelapa terus sama dengan singkong dipadukan jadi getuk gitu. Gitu. Visioner sekali ya. Visioner Mas. Bagus itu berarti kan ada apa ya? Perkembangan zaman lah, teknologi baru. Betul sekali. Ini sampai nih di pertanian tuh udah lama atau Ya kalau di pertanian udah lama sih. sebenarnya kalau sampai ini cocoknya ngobrol sama sarjana pertanian lah. Ya. Sama-sama belajar kan ngobrolnya. Pas cocok loh gitu loh Gus. Nih itu makanya kita mengundang Mas Rio hari ini kan. Kalau aku kan jujur nggak ngerti pertanian. Nah justru yang nggak ngerti itu yang banyak nanya harusnya. Iya, Ya. Biasanya kan gitu kan. Iya, biar tahu. Biar tahu. Nah kalau biasa pakai pupuk apa Mas? Biasanya sebelum mengenal pupuk paten ini, Heeh. saya menggunakan pupuk kimia, urea, Posca. Ini bukan kimia. Ini bukan kimia, ini organik. Oh, apa yang membedakan dari bahannya? Bahan Dari dasar. Bahan-bahan semua ini dibikin organik. Oh. Kandungannya organik semua itu. Maksudnya kandungan itu apa? Hamil. Hamil kandungan apa gimana? Kandungan yang ada di dalam pupuk inilah. Oh. Ini kandungannya semuanya organik, 100% organik ini, tanpa ada campuran kimia. Oh, full organik. Full organik. Nah, ini bentuknya saset Ini dalamnya. ya, bentuknya dalamnya saset, Mas. Bubuk gitu. Kalau yang ini bubuk, kalau yang itu cair.
Nah, itu cara penggunaannya gimana kalau pakai? Kan setahu aku pupuk itu disebar itu pupuk apa sih, Guys? Yang aku pernah lihat tuh Pak Tani lagi nyebar. Itu yang dipakai kan pupuk kimia, Mas. Oh, yang disebar itu. Iya. Oh. Urea biasanya itu. Ya urea, ya Ponska. Heeh. Itu rata-rata seperti itu, Mas Yan. Oh, Khususnya terkhusus di tempat kita sih masih pakai itu. ketergantungan akan pupuk kimia. Ya, benar. Apa namanya? Plusnya apa kalau pakai ini? Pakai apa? Pakai apa namanya? Oh, yang reguler. Yang organik. Ya, semua pupuk itu sebenarnya ada plus minusnya masing-masing yang jelas. Kalau pupuk kimia itu cenderung orientasinya adalah penggunaan pupuk kimia itu kepada hasil. Hasilnya lebih besar, Jadi banyak. lebih cepat, mempercepat proses pertumbuhan untuk menghasilkan sebuah komoditas atau produk panen dari yang ditanam. Dan kalau yang organik cenderung ramah pada tanah terkhusus dan lingkungan lah, ya, terspesifiknya ke tanah. Itu lebih ramah daripada pupuk kimia. Berarti pupuk kimia tidak ramah lingkungan. Kalau dipakai secara terus-menerus dan dalam Tempo yang skala apa namanya? Continue. Berkelanjutan. Istilahnya dipakai secara over lah. Kalau kebanyakan juga nggak baik lah intinya untuk tanah. Ya, benar. Tuh kan. Ya kalau pernah baca atau pernah dengar itu ya, kalau kata Mbah Danu. Wih. Ngeri ki Mbah Danu. Oke, terus itu ya kalau penggunaan pupuk kimia itu ya sama saja kita memperkosa tanah. Memaksa. Tapi kenapa masih diedarin kalau itu tidak bagus? Nah, itu dia. Pasti ada something yang diuntungkan dari situ. Bukan petani pasti yang diuntungkan. Ya, kenyataannya selama ini ya petani segitu-gitu aja ya. Loh, tapi kan beras sudah naik, Pak. Berarti kan petani harusnya seperti itu, tapi kenyataan di lapangan nggak seperti itu, Mas. Loh, kok bisa? Ya, bisa. Kan namanya harga jual itu mengikuti harga beli. Iya, benar. Tapi kalau di petani, kalau misalnya masih musim panen raya itu harga turun jauh dari kalau sekarang kan mungkin karena belum panen mahal, emang harga gabah atau beras itu masih mahal. Sekitaran harga kalau sekarang itu 900 atau 800 sekian gitu per kintal, per kilo 8.000 lah gitu. 8.000 untuk gabah. Iya, 1 kilo gabah. 1 kilo gabah. Lah sedangkan di pasaran udah 17.000 loh, Mas. Ya kalau beras. Lah iya kan untuk beras. Ya, berarti kan gapnya antara gabah dan beras kan cuma digiling doang toh. Enggak pakai baca mantra atau apapun. Ya, pakai itu. Pakai baca mantra. Oh, pakai untuk nolak hujan. Biar kalau dijemur cepat kering. Iya juga sih. Tapi kan ada oven, Pak. Ya, oven kan nggak semua petani punya, Mas. Iya sih, tapi kalau udah dibeli di angka 8.000 tuh skalanya kayaknya udah skala pabrik deh. Iya, kalau pawang hujan kan di setiap daerah pasti ada. Gimana? Cuaca nggak ada KTP. Terus Mas ini berarti pakai ini sekarang, pakai paten. Iya, pakai paten sekarang. Tapi paten, memang paten. Memang benar-benar paten. Ini yang harus kita kupas nih. Apa itu paten ini kan? Apa sih Mas paten, Mas? Paten itu pupuk organik dengan teknologi nano. Oh, angin kan. Nano. Oh, teknologi nano itu ini, Gus. Kalau aku ya mohon maaf, saya tahu aku teknologi nano punya Tony Stark. Yang diginiin, ya kan? Service. Open the mess. Bukan, itu yang baru, yang terakhir, Endgame. Civil War. Itu ada teknologi nano. Jadi gimana maksudnya teknologi nano itu? Waduh, ini kalau penjelasannya itu harusnya apa ya? Harus membawa data sih. Kalau ini datanya belum terlalu ini.
Nano itu ada lagunya Sebatas Mimpi. Nah, itu aku mau nyanyi sebenarnya tadi. Teknologi nano ya di searching aja di Google ada. Belajar aja di YouTube Mas Aris. Ini paten ini kan adalah pupuk organik ya. Ya. Untuk cara penggunaannya kan menggunakan apa? Disebar juga kan sedikit, cuman sasetan. Ini cara penggunaannya itu disemprot. Oh, jadi campur air. Ya, campur air. Jadi pupuk paten ini sama pupuk paten imun itu dicampur jadi satu. Jadi dalam satu tangki itu ukuran 16 liter itu menggunakan pupuk paten satu, pupuk paten imun satu. Itu harus sepasang. Oh, berarti dua ini satu set. Iya, pasangan itu. Satu paket. Satu paket. Nah, untuk harganya sama pupuk organik pupuk kimia? Itu untuk harga terjangkau, lebih murah pupuk ini daripada pupuk kimia. Penggunaannya lebih irit ini atau kimia? Lebih irit ini. Nah, kenapa nggak banyak orang pindah ke sini, Gus ya? Selain lebih irit, juga ramah lingkungan pupuk ini. Kalau pertanyaannya kenapa, itu pasti ada Reason. Ada alasannya. Mungkin belum banyak yang tahu. Nah, ya itu. Kebanyakan kan gitu sih. Pupuk ini saya gabung di pupuk paten ini masih kurang lebih 3 bulan lah. Musim kemarau kemarin. Belum panen berarti? Belum. Musim kemarau kemarin kan belum ada tanaman kan. Kita mau tahap uji coba, nggak ada tanaman, ya udah kita nunggu musim penghujan. Tapi kan kalau pupuk dari pemerintah itu pupuk kimia kan? Iya nggak sih? Iya. Yang disubsidi. Iya, pupuk dari pemerintah yang disubsidi itu kimia kan? Iya. Dan itu katanya kan langka. Susah dapatnya toh. Kenapa kok enggak? Makanya itu di sini saya sebagai distributor pupuk paten. Itu menanggulangi kelangkaan pupuk paten, pupuk kimia. Jadi kalau ibaratnya dari pupuk kimia itu tidak ada kan, ini bisa untuk menggantikan. Ya, dan menurutku kalau emang ada ini dan lebih murah, efektif, efisien, kenapa harus masih bergantung dengan pupuk subsidi gitu loh? Ya karena kan gimana ya, untuk masyarakat itu kalau tanaman itu pengen lebih cepat suburnya, tapi dia nggak tahu dampak akhir dari penggunaan pupuk kimia. Ya pasti tahu lah harusnya, namanya petani kan dibanding kita, apalagi anak-anak baru ke bau kencur ya kan, lebih tahu mereka dong yang sudah tua-tua jadi petani, ya nggak sih Gus? Belum tentu Mas Aris. Ngomong aja loh. Pakai ditahan-tahan loh, kita udah lama ini kan, nggak all out ya kan. Ayolah. Mungkin masih bingung, banyak pikiran. Plan udah selesai. Plan udahlah, di negara sudah dilupakan, apa yang jadi beban lagi ya kan? Iya, betul sekali. Ini kita fokus untuk kedepannya, gimana caranya kita bisa mensejahterakan petani, kan gitu toh. Ya benar Mas Aris. Iya kan? Gitu. Pertanyaanku satu Mas Rio. Ya gimana Mas? Apa sih yang membedakan paten ini dengan pupuk organik sejenis yang ada di pasaran? Kelebihan menggunakan pupuk paten ini, yang pertama itu untuk menghemat penggunaan pupuk kimia. Yang kedua menghemat fungisida. Dan yang ketiga itu menghemat insektisida. Itu banyak kelebihan untuk menggunakan pupuk paten ini. Apa itu Gus? Fungi itu apa ya? Bakteri, virus. Fungi itu jamur Itu loh. Kalau insek itu hama, serangga. Jadi ini bisa fungsi menyuburkan tanaman sekaligus menghalau, ya namanya aja imun kan, pertahanan. Ya. Pertahanan tanaman terhadap serangan fungisida dan insektisida.
Ya ini kalau pupuk-pupuk kayak gini nih, itu kita belinya di mana, atau ada Instagramnya, atau ada Shopee, atau ada agent setiap kampung, atau ininya ada nggak sih? Kalau untuk pembeliannya itu Paten ya, yang ditanya Pak, paten toh. Hah? Yang ditanya paten. Iya, paten. Oh. melalui Mas, ya. distributor langsung. Jadi dia nggak misalnya itu beli nggak langsung ke sana, melalui distributor yang ada di setiap wilayah. Per kecamatan wilayahnya, atau per 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 kecamatan ya, per wilayah. Ini Kan dari Makassar ya? iya, karena ini kan pupuk paten ini sistemnya itu jaringan, Mas. Di sini juga selain kita menjual pupuk ini, di sini juga ada peluang bisnis lah. Peluang Malam bisnis. dulu. Nah, Malam. malam-malam itu. Nah, bahasa malam-malam itu loh. Oh. Malam-malam aku sendiri. Berarti sistemnya kayak model multi level marketing lah ya. Iya, Tapi benar. jujur Gus, orang kadang apa ya, bisa dibilang Underestimate. sama multi level marketing. Tapi Ya, menurutku benar. semua itu harus pakai multi level marketing sih. Iya. Karena apa ya? Untuk mengembangkan bisnis pupuk paten ini kan harus setiap wilayah, setiap daerah itu harus ada. Tapi kenapa nggak dijual di toko online gitu? Di online ada, di online. Biasanya ada. Ada. Ya dari member-membernya itu. Dari member seperti saya ini, seperti saya misalnya masuk ke Lazada, apa ke Shopee, itu bisa. Sekarang udah mulai coba? Belum, sementara ini belum merembet untuk online, karena di perusahaan pun apa ya, kalau dilarang sih tidak, cuma di situ ada himbauan. Oh, berarti gini, berarti untuk paten ini untuk wilayah Kampung Sumadadi sampean pegang? Ya, untuk sementara ini saya yang pegang karena belum ada member lagi untuk masuk ke pupuk paten, karena mungkin orang kan masih perlu bukti sih. Karena ini pupuk baru, otomatis nunggu bukti dulu lah kalau baru masuk memakai gitu lah. Nah, berarti gini, kenapa Anda mencoba pupuk ini sendiri? Karena saya sudah membuktikan sendiri. Loh, tadi katanya belum nyoba. Ya, ini kan saya kan diajak saudara. Nah, saudara itu kan sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Nah, saya tertarik lah untuk pupuk paten ini kan. Nah, terus saya uji coba di tanaman padi saya, ya emang paten hasilnya. Paten. Dia lebih cepat atau lebih gembur atau lebih subur? Kalau perkembangan itu dengan kimia itu nggak jauh beda, Mas. Prosesnya itu nggak jauh beda. Berarti gimana sih maksudnya? Kita keuntungan kita beli ini enggak, berarti diurai dulu. Untuk aplikasi itu Mas Rio, apa full pupuk paten aja atau ada aplikasi kimia juga di dalamnya? Nah, di situ Itu sudah pernah dicoba belum? Untuk aturan pakai pupuk ini itu kita masih menggunakan. Oh, di mix gitu ya? Enggak di mix sendiri-sendiri, Mas. Iya, maksudnya digabung cara penggunaannya. Enggak, maksud saya tuh misal nanam padi ya. Nanam padi itu sampean pakai full paten dari awal sampai akhir Ya, pakai paten aja, atau ada pakai kimia juga di dalamnya? Untuk ya ini Mas ya, saya jelaskan. Jadi untuk aturan pakai ini, misalnya kita tanam padi nih, umur 5 hari kita semprot, umur 15 hari kita masih menggunakan pupuk kimia dengan mengurangi pupuk kimia. Karena apa? Karena untuk wilayah kita ini, kalau kita berhenti secara total menggunakan pupuk kimia, itu hasilnya kurang lah. Karena kita untuk sedikit demi sedikit lah mengurangi. Nah, nanti setelah sampai titik nol
kita sudah tidak menggunakan kimia lagi. Pengurangannya skala gimana? Yang harusnya berapa jadi berapa? Nah, ini untuk skala per hektar itu, per hektar sawah, itu cuma menggunakan 1 kintal urea. Dari seharusnya biasanya Kalau untuk biasanya itu bisa 3 kintal 4 kintal untuk 1 hektar. pergantiannya dengan paten. Nah, iya benar. Bukan kaleng-kaleng paten. Memang paten, Mas. Oh, paten. Oh, berarti kalau berapa dulu? apanya? Dari per 1 hektar tuh butuh paten berapa? Nah, ya. Nah, ini kan untuk ukuran per hektar itu membutuhkan kurang lebih 3 paket. 3 paket itu 2 ini. Ya. 4 6 lah kalau sama 6 lah itu. 8 dong. Kan 1 paket 1 ini kan, 1 set gini kan? Ya, 3 paket. Oh, berarti 6 Ya, 6 box ya. 6 box. Ya. Oh, 1 yang hijau, 1 yang Ya. ungu ya, ungu. Ungu apa biru nih? Ungu apa biru sih? Biru ya. Jelas 1 imun, 1 imun, 1 apa gue? apa satunya Mas namanya? Ini Pak, yang 1 imun, yang 1 paten gitu aja. Oh, Kalau yang ini imun. kan pupuknya, kalau itu kan imun. PO. Karena apa? Harus menggunakan dua-duanya karena dapat meningkatkan kinerja pupuk ini, pupuk paten. Bisa meningkatkan 10 kali lipat kinerjanya. Kalau kita misalnya menggunakan pupuk ini, pupuk paten, dia tidak terlalu menonjol lah kelihatannya. Itu 1 paket 200.000 atau Itu per box, Mas. per box? Berarti Ya. 1 paket 400. Iya. Isi 24 saset. 1 saset berapa gram? Kalau 1 paketnya 5 ya? ini 5 gram. Ini 1 paket itu 5 gram. iya. 5 gram. 1 saset. Di luar untuk tanaman, ini juga bisa untuk ternak. Oh, ternak. Ya, seperti ayam, kambing, bebek. Apaan ini yang disemprot ini? Itu diminumkan, Mas. Diminumin, Oh, Gus. diminum. Enggak disemprot juga, Gus. Saya sudah tadi kan tadi semprot toh, tanaman. Ya kan beda, Gus. Kamu nih, aduh. saya sendiri sudah menggunakan untuk uji coba itu ya ternak saya sendiri kambing. Ya, Diminum alhamdulillah gemuk. maksudnya tidak mudah terserang penyakit lah. Pantesan Bu Indri sepi. Emang Bu Indri? Hah? Emang Bu Indri ngobati domba? Ya leng Kambing. duwe nek wedhuse sakit-sakitan kan leng duwe juga melu sakit mumet ndase. Piye sih, Gus? Kayak enggak pernah. Ya kan ngombe paten mah. Nah, kalau orang gimana, Mas? Kalau orang ada tersendiri di PT Renner ini. Untuk kesehatannya ada sendiri. PT Renner ini selain menjual pupuk paten juga menjual kesehatan. Terus skincare lah. Ini Makassar. Apa ya perusahaannya omku ya? Dia jual alat alkes loh di Makassar. Tapi aku nggak tahu nama perusahaannya apa. Bisa jadi. Berarti untuk orang-orang kalau orang ya kampung kita lah ya kalau mau beli ya kesampean gitu. Iya, benar. Jaminan atau garansi nggak, Mas? Ada jaminannya. Jaminannya apa? Jaminannya kalau misalnya menggunakan pupuk paten ini tidak membuahkan hasil, apakah misalnya jelek, itu nggak usah bayar. Ya, tapi kan orangnya udah kadung bang, udah nih gagal panen dong. Nah, di situ kan Resikonya. saya menyarankan itu untuk misalnya masih ragu, itu misalnya punya lahan 2 rantai lah, jangan banyak-banyak ya, 2 rantai. 2 rantai itu berapa meter? Itu sekitar 800 meter persegi, Mas. Oh 1 rantai 400 ya? Ya. Terus? Ya kita untuk misalnya takut ini menggunakan untuk lahan 1 rantai itu menggunakan pupuk paten, yang 1 rantai menggunakan pupuk kimia. Kalau misalnya ragu untuk petani kan. Nah, kita bisa lihat nanti perbandingan antara menggunakan pupuk kimia dan pupuk paten. Ya berarti ada kemungkinan untuk diakali no. Caranya? Ya bisa aja ngaku gagal kan. Pura-pura gagal. Iya. Pura-pura gagal gitu Mas, maksudnya Mas. Nyalahin pupuknya. Iya, ya alasan aja tuh biar gak bayaran gitu. Iya juga ya.
Bisa kan, potensi itu kan ada. Ya, mungkin potensi situ ada. Nah, itu piye Mas Rio kalau ketemu orang kayak gitu loh? Kebuki ya. Ya kita juga lihat-lihat sih orangnya sih, kalau misalnya kita mau ini kan, misalnya kita lihat keseharian dia seperti apa, orangnya gimana kan. Karena kita apa ya, ya intinya kita kan nggak mau sama-sama rugi sih. Iya. Dia juga nggak mau rugi, saya juga nggak mau rugi. Betul. Berarti satu set ini 400.000. Ya, kalau untuk tanaman misalnya jagung, padi itu untuk luasan itu sekitar 8 rantai lah. 8 rantai itu sampai panen. Satu set ini? Iya. Satu paket ya berarti? Iya, satu paket. Satu paket itu sampai panen. Sampai panen udah tinggal tambah urea 1 kintal aja udah. Ya enggak, kalau misalnya lahan 8 rantai kan mungkin sekitaran 25 kilo lah penggunaan urea. Lebih irit. Lebih irit di tanah juga bagus karena ramah lingkungan kan, karena ini organik. Lah, enggak, sekarang gini. Jadi mungkin agak keluar dari ini. Kenapa sampai milih jadi petani? Ya karena kalau petani itu menyenangkan loh Mas. Menyenangkannya? Menyenangkannya apa ya? Namanya kalau kita ke sawah apa ke ladang itu ibarat kita liburan. Oke. Misalnya di rumah paneng gitu kan, pikiran. Kita ke sawah apa ini? Liburan. Healingnya ke Healingnya ke sawah. sawah. Berarti untuk saat ini Mas, dunia pertanian saat ini menguntungkan enggak sebenarnya? Ini dalam bidang apa untuk menguntungkannya itu? Ya sampai sebagai petani menguntungkan enggak gitu loh. Seorang petani itu menguntungkan enggak dengan saat ini, kondisi saat ini yang beras naik, tapi di petani sendiri enggak ya Gus ya? Ya kalau untuk saat ini karena belum apa ya, musimnya itu ya belum ada keuntungan sih. Ya kalau yang kemarin-kemarin. Ya kalau yang kemarin-kemarin ya ada keuntungan Tipis atau ya, banyak. Kalau kemarin karena masih banyak hama lah. Hama tikus itu kan susah untuk dikendalikan itu. Ya agak menurun lah penghasilan agak menurun. Ada bantuan dari pemerintah atau apa Mas? Tidak ada. Oh berarti tapi kenapa Anda mendukung keberlanjutan Mas kalau nggak ada pendukungan dari pemerintah? Ya karena apa, ini sumber kehidupan loh Mas. Iya. Kalau kita misalnya nggak ada penerus petani milenial, lah itu siapa mau jadi petani gitu loh Mas? Iya, kita kan paham untuk itu. Tetap Mas Rian aja butuh kok jadi petani. Dia kepengen petani. Kan aku tadi tanyanya gimana toh? Ada nggak bantuan dari pemerintah? Bantuan untuk hama tikus Ya untuk pertanian, di bidang pertanian sampean apa yang jelas itu ada Mas. Ya ada, kalau ada seperti alat pertanian ada. Sampean merasakan? Ya. Merasakan walaupun bayar. Oh tidak gratis toh? Ya enggak gratis lah Mas. Oh. Pasti bayar. Kok Anda mau berlangsutan? Ya gimana lagi? Kan ada opsi lain. Tetap ada kalau namanya, ya tergantung petani. Kalau Mas ngomong dunia pertanian, ya bukannya saya pro pemerintahan ya. Setahu saya memang ada untuk asuransi pertanian tuh ada. Contoh misalkan padi yang enggak panen itu bisa gagal panen itu bisa diklaim lah bahasanya. Tapi ya ada prosedurnya dulu sebelum mendapatkan klaim itu. Petani harus mendaftar dulu dan lain sebagainya. Nah itu mendaftarnya itu kemana ya Mas? Loh, kok petani nggak tahu toh Mas Gus? Karena apa? Untuk ini nggak ada penjelasan gitu loh. Oh, kayak mana orang tata cara nggak tahu loh, kayak asuransi kayak gitu mau dilanjutin. Asuransi katanya gagal panen bisa diklaim, itu kan nggak ada penjelasan untuk penyuluhan seperti itu, nggak ada loh. Harusnya tanyain dengan siapa itu yang baru. Nah, itu ya itu. Nah, kalau masalah itu harusnya ya teman-teman petani itu masuk ke dalam kelompok tani. Kapoktan. Nah, biasanya itu ya program pemerintah kayak asuransi, kayak subsidi segala macam itu
disalurkan memang dari kelompok tani melalui balai penyuluh pertanian yang ada di kecamatan setempat. Sampean gabung nggak? Tidak. Loh, ya ini salahnya dia berarti. Iya, iya kalau diomong salahnya siapa ya nggak bisa ini mas. Terlalu kompleks kayaknya kalau ngomongin pertanian. Terlalu luas. Ya nggak mungkin salahin pemerintah dong. Iya, ya pemerintah sudah membuka itu Sudah, kan. iya. Makanya dia minta berkelanjutan kan karena emang pemerintah sudah support. Betul. Ya kan? Iya. Berarti kan sampeannya yang nggak cari tahu, Mas. Ya. Ya kurangnya informasi itulah Kurang informasi. yang beredar di masyarakat yang ada di bawah itu ya itu. Karena apa ya? Kalau petani itu malas ruwet lah bahasa ini, Mas. Nah, itu Kalau untuk misalnya gagal panen untuk harus mengurus ini dan itu, males. nah, males kan. Kalau misalnya ada asuransinya kan. Kalau udah gagal panen ya udah. Karena mungkin kalau orang kebanyakan itu kan belum rezekinya lah. Legowo banget. Legowo. Lampung Tengah tuh ada kok kayaknya. Ada. Apa ya? Kartu petani Sehat. apa ya? Sejahtera. Pokoknya intinya kartu petani lah itu untuk pertanian. KPS. Itu bisa ya coba nanti diakses ke itu bagi yang nonton bisa ngakses ke kelompok-kelompok tani terdekat. Kalaupun memang ada ya silahkan join aja ke situ. Tuh Mas, oh iya kan sampai kan ini kategori kan petani milenial ya Gus ya. Ya. Kalau ya, dilihat kan? Usianya ya. Dan sayang ketika teman-teman muda, istilahnya generasi milenial atau teman-teman pemuda-pemudi mau terjun ke pertanian nggak ada yang bimbing. Nah itu kan itu permasalahan di kita kan seperti itu, nggak yang muda nggak ada yang bimbing dan campur tangan pemerintah yang nggak cukup tangannya menjangkau pada pemuda. Harusnya pemudanya yang naik, yang mengulurkan tangan. Nah ya saling jemput lah intinya. Tapi kan pemerintah sudah toh. Sudah apa? Sudah menjulurkan tangan toh. Kayaknya sih sudah. Anak mudanya yang nggak mau ngangkat tangan toh. Ya nggak mungkin dong pemerintah kita nggak peduli dengan petani itu kayaknya nggak mungkin dong ya. Iya benar. Ya betul. Apalagi pemerintah desa, selalu support. Nah itu. Ya kan Gus? Betul. Pemerintah desa support kan? Iya benar. Ini nanti ya itulah PR-nya Mas Rio dan teman-teman petani ya sounding aja ke kelompok tani atau Gapoktan kampung Sumadadi itu pasti ada kok. Pasti ada emang kalau misalnya setiap kampung itu ada Gapoktannya. Ada kan, tinggal fungsinya berfungsi atau enggak kan. Makanya gitu. Itu untuk wilayah khususnya apa ya Sumadadi kayaknya kurang sih. Kalau mau ketawa jangan ditahan Gus. Nggak apa-apa. Ada Mas fungsinya. Ada. Ya kan aku bilang fungsinya ada ya, tapi tak nggak tahu berfungsi atau tidaknya itu kan tergantung dari individual orang manajemennya masing-masing toh. Ada nama daerah beberapa kampung yang nggak berfungsi toh. Gitu. Kalau kampung kita berfungsi kok. Ya alhamdulillah berfungsi. Ya walaupun ya nggak nggak sesempurna yang lain ya. Nggak sesempurna yang lain tetap berfungsi. Ya contoh ya subsidi pupuk tetap jalan di kampung kita itu. Rata. Rata. Ya kalau rata tidaknya ya kembali lagi ke anggota kelompok tani yang bisa dapat subsidi itu kan otomatis harus anggota dari kelompok tani. Kalau masyarakat biasa ya susah untuk mengakses ke sana. Warga sipil susah. Bisanya ya beli di toko pertanian terdekat kan. Dan harga itu tidak disubsidi oleh pemerintah. Kalau misalkan yang disubsidi dijual di toko biasa bisa? Ya seharusnya ya. Enggak bisa enggak? Ya seharusnya enggak bisa enggak. Ya. Bisa aja. Oh bisa. Bisa tergantung orangnya lah intinya. Tergantung lobbynya. Tergantung apa Mas? Lobbynya. Oke. Kok agak ngeri nih kalimatnya pertanian. Yuk.
Ya udah kembali lagi ke topik lah, Mas. Topik nih paten nih buat teman-teman yang mau beli paten boleh hubungin Mas Rio. Lewat mana nih ngubunginnya? Lewat WA aja sementara. Nanti ada di deskripsi nomor WA-nya, bisa hubungi Mas Rio langsung, dijamin paten lah ya Mas. Iya, paten. Garansi pokoknya nggak usah bayar kan? Ya kalau misalnya kurang memuaskan lah. Kalau kalimatnya nanti- tidak memuaskan, kalau udah panen tapi saya nggak puas nih Mas, gitu gimana? Ya pasti kan ada tolak ukurnya ya. Iya, Nah, tolak bener. ukur memuaskannya gimana? Kalau Tolak kepuasan ukur- orang beda-beda dong. Iya, bener. Misalnya tahun kemarin panen padi dapatnya 10 karung lah ibaratannya ini kan. Setelah menggunakan pupuk paten kok menjadi 8. 7, 6. 7, 6 apa 5 itu kan. Berarti kan kurang maksimal lah gitu. Terus udah nggak usah bayar, nggak apa-apa. Tapi kalau karena emang penurunannya karena cuaca, bukan karena ini? Ya, kalau bukan karena ini, karena cuaca harus bayar karena itu kan alam. Oke. Di luar dari pertanggungjawaban pupuk paten lah. Oh, gitu. Ya, Paten. intinya kalau mau tanya lebih lanjut, hubungi Bisa aja Mas hubungi Rio. nanti di deskripsi atau kita taruh Iya. di sini. Nanti nomornya Mas Rio sih kita taruh sini ya untuk pupuk patennya. Ya, untuk petani-petani milenial apa ya? Ayolah, mari kita gunakan pupuk-pupuk organik, jangan kita tergantung dengan pupuk kimia. Karena apa ya? Untuk saat ini aja kita untuk pengambilan pupuk kimia pun agak kesulitan. Makanya saya ajak menggunakan pupuk paten ini selain ramah lingkungan, kita menghemat biaya untuk pemupukan. Oke, jadi buat teman-teman kalau kesimpulan gini, pupuk paten ini untuk mengurangi operasional dari penanaman padi ya, Ya, gitu, bukan gitu Mas Gus Rensa? Bisa. Nah, jadi buat teman-teman, yuk kita nggak salah kalau untuk mencoba kok. Toh juga garansi kan. iya. Gitu, yang milenial. Kalau yang old Boleh. kan. Tadi ngajaknya yang milenial Mas. Makanya tak terusin gitu, diperjelas. Ya bukan milenial juga boleh. Jadi buat semua petani lah ya. Iya, untuk semua petani. Bisa beli di area masing-masing, itu kan ada agentnya masing-masing. Iya. Gitu. Nah kalau ini untuk terakhir nih buat Mas Rio, apa ya? Apa Gus? Terakhir Gus itu questionnya. Ya. Pengennya untuk petani milenial tuh apa di kampung ini kan? Untuk kampung Sumadadi aja lah. Untuk sampean nih harapan atau goalsnya sampean untuk petani kampung kita ini apa? Harapannya apa ya? Menjaga struktur tanah supaya tetap subur. Terus gimana caranya kita mengurangi biaya produksi. Terus apa lagi ya Mas ya? Ya. Angel kan. Intinya di sini pupuk paten ini untuk menghemat biaya biaya pemupukan lah. Ya, biaya operasional tadi itu Ya. tadi. Biaya pemupukan, terus lebih hemat, lebih praktis, panennya melimpah, ramah lingkungan, keuntungan pun banyak. Sudahkah menjawab pertanyaan Anda yang Anda inginkan? Oke, udah cukup menjawab sih. Bingung aku mau ngomong apa lagi. Kalau untuk membahas pertanian itu luas banget sih Mas. Sangat luas, makanya kita ya Nggak tuntas mungkin untuk satu malam. Aku lagi mencari bahan untuk sapuan ini. Nggak closing ya apa? Karena kita biasa untuk bicara di tepi jurang, ini Ya aman banget kan. Ya intinya itulah, intinya ya saya bisa tarik kesimpulan dari Mas Rio adalah yuk
generasi-generasi muda, generasi-generasi milenial lah khususnya. Jangan takut untuk bertani intinya. Terlepas penggunaan kimia, non kimia segala macam itu adalah teknis dari nanti ketika teman-teman sudah terjun di dunia pertanian. Iya, betul. Intinya yuk minat dulu aja lah. Heeh. Menggeluti pertanian ya. Semua itu bisa dipelajari, apalagi zaman sekarang teknologi sudah canggih, ilmu bertebaran di mana-mana, produk pun banyak yang bagus-bagus. Kenapa nggak dicoba kan gitu? Support pemerintah juga bagus. Harus harus lebih bagus lagi support pemerintah pada teman-teman muda yang mau terjun di dunia pertanian. Masa nih nanti ya bapak ibu mbah kakek kan, kakek nenek ya punya tanah, punya sawah, punya lahan pertanian, kok nggak ada yang nerusin. Ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sama yang muda-muda dijual kan, Iya, kebanyakan kan bener. seperti itu sih. Iya. Dijual dan terpusat kepada satu atau segelintir orang yang ada di kampung itu. Itu ya sangat miris lah. Jangan sampai kita beli beras ataupun kebutuhan pokok itu dari luar negeri. Ya, Kan lucu. Stop impor kan maksudnya. Iya. Tapi emang sekarang udah nggak stop. Hah? Sekarang nggak impor apa Gus? Kalau yang beredar logikanya ya, Heeh. logikanya ini masih masuk masa tanam. Ya stok bulog itu kan ya dari petani lokal itu ya sangat sedikit loh. Logikanya otomatis kan butuh pasokan kan. Betul. Untuk memenuhi ratusan juta masyarakat Indonesia yang butuh beras. Tapi kan kalau menurutku orang Bulog kan cerdas-cerdas, harusnya disiapin dari ini apa namanya dari jauh-jauh hari. Oh ini ada musim ini kan dia harus sudah punya plan A plan B. Iya, makanya timbullah makanan pengganti beras itu kan. Oh, oke. Pisang 2 itu. Jangan digoreng kan, itu juga bagian kesana kan. Singkong rebus. Kasihan nanti tukang gorengan jadi tukang rebusan. Ya intinya itulah. Oke. Closing nih ya. Fix. Ini kita aman banget nih malam ini, oke. Buat teman-teman semuanya, terima kasih buat Mas Rio udah mau main ke studio kita. Ini udah lama juga kita ini nggak konten kan karena sibuk jadi abdi negara terus. Sekarang udah selesai jadi abdi negara, tinggal mikirin cicilan Pajero yang belum kebayar. Udah stop ya? Udah stop. DM-annya juga bidan juga udah nggak nge-DM ya kan, mohon maaf gitu. Udah tidak jadi mantu idaman lagi, mohon maaf buat mertua-mertua gitu. Kami ini udah bukan jadi mantu idaman lagi. Ya kan, bener ya? Ya betul. Pokoknya selalu semangat. Semoga menjadi petani yang makmur buat Mas Rio. Amin. Semoga sukses di patennya. Buat teman-teman jangan lupa untuk coba ini paten kalau mau paten gitu. Oke, thank you.